Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. As-sirah An-nabawiyah. an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu sejarah tentang makhluk paling mulia, manusia agung, panutan kita semuanya, yang wajib kita ikuti, wajib kita cintai, yang kita rindukan syafaatnya yaumal qiyamah nanti, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis, dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama memahami dan mengetahui tentang hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali, sebagai tempat persemaian dakwah Islam pertama kali, bukanlah seperti apa yang diduga atau disampaikan oleh sebagian kelompok, bahwa hikmahnya adalah para pengikut atau pemeluk agama-agama yang batil, budaya-budaya yang menyimpang dan sesat, itu akan sulit untuk diingatkan, diobati dan diarahkan. Karena mereka berbangga diri dengan keyakinannya, dengan kesalahannya, dengan kezalimannya, dengan kerusakannya, sehingga sulit untuk diarahkan. Maksudnya mereka ini siapa? Para pengikut agama yang batil ini adalah Persia, Romawi, Yunani dan Hindia. Ini yang dimaksud. Sedangkan mereka yang hidup dalam tahap pencarian akan apa? Pencarian akan kebudayaan, pencarian akan ilmu pengetahuan, pencarian akan kemajuan-kemajuan di berbagai sektor. Ini masih dalam tahap mencari. Dan mereka yang mengakui akan kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, keterbelakangan mereka, lebih mudah untuk diarahkan, diobati ketimbang kelompok pertama yang disebutkan tadi. Siapa ini mereka yang mudah untuk diarahkan, diobati ini maksudnya? Siapa mereka yang dalam tahap pencarian ini? Siapa mereka yang terbelakang ini? Siapa? Maksudnya adalah bangsa Arab. Simpelnya, bangsa Persia, Romawi, Yunani dan Hindia sulit diingatkan, sulit untuk diobati, sulit untuk diarahkan ke jalan yang benar. Sedangkan bangsa Arab mudah untuk diarahkan ke jalan yang benar. Simpelnya begitu. Sehingga terpilihlah Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Tapi ingat, pendapat ini adalah pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Pada pertemuan lalu kita sudah bahas kenapa pendapat ini pendapat yang tidak tepat. Karena pendapat ini dibangun di atas satu maklumat atau satu keyakinan atau satu prinsip bahwa, atau satu dugaan atau satu fakta bahwa kekuatan yang ada, kekuatan yang dimiliki, kekuatan yang terbatas, kemudian kemampuan yang terbatas,
Sehingga orang yang memiliki kemampuan terbatas, kekuatan terbatas akan memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Memilih yang mudah karena dia akan dengan mudah dan senang, bahagia melakukannya. Agar dengan mudah. Tapi memilih yang sulit agar mereka tidak mengalami atau dia tidak mengalami kesulitan. Ini adalah pondasi pendapat yang tadi menyatakan bahwasanya hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab adalah karena bangsa Persia, Romawi, Yunani dan Hindia sulit untuk diarahkan dan diobati, sedangkan bangsa Arab mudah untuk diarahkan dan diobati. Jadi ini, sedangkan kita semua tahu, loh, yang memilih siapa? Ini pertanyaannya. Yang memilih bangsa Arab atau memilih Jazirah Arab siapa? Sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam siapa? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat bahwasanya Allah itu kekuatannya, kemampuannya tidak terbatas. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan Rasul, utus Rasul dari bangsa Persia, Romawi, Yunani atau Hindia. Kalau Allah mau. Maka oleh karena itu pendapat pertama kali tadi itu tidak tepat. Karena pendapat pertama bisa dikatakan tepat kalau seandainya yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan. Ada sulit dan ada mudah baginya. Memilih yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Tapi Allah lah yang memilih dan Allah yang memilih. Kenapa bangsa Arab dipilih? Jazirah Arab dipilih? Yang memilih adalah Allah. Kenapa Allah pilih? Maka jawabannya bukan karena yang satu mudah diarahkan, yang satu tidak mudah diarahkan, bukan. Yang satu mudah diobati, yang satu tidak mudah diobati daripada kesesatannya, bukan itu, bukan. Karena Allah sangat mampu untuk mengarahkan yang manapun. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Jelas atau tidak? Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Kalau Allah mau, Allah akan utus utusan atau rasul dari bangsa Persia, Romawi, Yunani atau Hindia. Dan mudah sekali bagi Allah. Allah siapkan segala sesuatunya agar semuanya terjadi. Itu Allah mudah karena Allah pencipta semuanya. Allah yang menciptakan kekuatan, Allah yang menciptakan kemampuan, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas atau tidak? Nah, jadi pendapat pertama tadi, dugaan akan hikmah menurut pendapat pertama sangat tidak tepat. Karena apa? Yang memilih Jazirah Arab sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya Islam adalah Allah, dan Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga tidak boleh dikatakan mudah dan sulit. Mudah mengarahkan bangsa Arab, sulit mengarahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, bagi Allah tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit. Semuanya mudah. Artinya tidak ada kesulitan bagi Allah. Mohon maaf, tidak ada sulit bagi Allah. Semuanya mudah. Kul mungkin muta'alliq bi qudratillah. Sudah selesai. Setiap perkara yang mungkin terjadi itu mudah bagi Allah. Sudah selesai jika Allah menghendaki. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kalau seperti itu, maka apa hikmah yang tepat, yang benar itu apa? Yang kita bisa gali, kita bisa ambil dari terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Atau bahasa simpelnya, kenapa Rasulullah diutus dari bangsa Arab? Kenapa Rasulullah diutus di Jazirah Arab? Ini semua pertanyaannya. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan perbuatannya tentu tidak didorong oleh satu apapun. Innallaha la yab'atsu syai' ala syai'. Ini sudah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi af'alullah la tu'allal bil aghrad. Perbuatan Allah itu tidak diilahkan oleh tujuan, tidak. Artinya tidak didorong oleh tujuan tertentu, tidak ada. Tapi bukan berarti af'alullah, perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Ingat, setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Sudah, kita hanya mengorek hikmah, bukan illah. Awas, hati-hati. Anak santri semuanya, perhatikan. Apa hikmahnya? Maka hikmah yang tepat itu apa sih? Hikmah yang tepat
seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'iid Al-Madbuti di sini adalah agar kita sebagai umatnya, sebagai umat manusia tidak merasa sedikit pun ragu, tidak kemasukan keraguan dalam hati kita sedikit pun ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah diutus dari bangsa Arab. Ketika kita mengetahui kenapa bangsa Arab terpilih dalam hal ini. Agar tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita, di hati kita, bahwasanya Rasulullah Sayyiduna Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah yang benar. Ini seperti pelengkap. Rasulullah diutus oleh Allah dalam keadaan buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah, wahyu, berupa Al-Quran yang Masya Allah isinya Quran itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana orang yang tidak bisa baca tulis bisa menciptakan satu kitab atau satu buku atau satu pedoman atau satu perundang-undangan yang merupakan sumber daripada ilmu pengetahuan? Apakah mungkin? Tidak mungkin, nggak bisa seperti itu. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, kita tidak akan ragu ini pasti dari Allah. Quran datang dari Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Sayyiduna Muhammad yang tidak bisa baca tulis mendatangkan satu kitab, mengarang satu kitab yang isinya adalah ilmu, bahkan tidak sekedar ilmu dan ilmu, tapi malah menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jelas atau tidak? Seperti kita tidak akan ragu dengan sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika membawa Al-Quran dan mengatakan ini adalah kalamullah, kita yakin bahwasanya Al-Quran kalamullah. Begitupun kita akan menambah yakin kita, menambah keimanan kita ketika kita mengetahui bagaimana keadaan bangsa Arab saat itu dan bagaimana keadaan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekeliling bangsa Arab, dan kita akan tahu hikmah di balik, artinya kita akan yakin dan kita tahu, sekarang kita tahu hikmah di balik terpilihnya bangsa Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Jelas atau tidak? Jadi hikmahnya adalah agar kita yakin, tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan hikmahnya adalah sebagai penyempurna daripada hikmah diutusnya Rasulullah dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Baik, kita baca teksnya. Qala al-musannifu al-imam al-Buti rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amni ila an qala inna min titimmati hadhihi al-hikmati al-ilahiyyah inna min tatimmati hadhihi al-hikmati al-ilahiyyah an takuna al-bi'atu allati bu'itha fiha alaihi salatu wassalamu aidan bi'atan ummiyatan bin nisbati lil umam al-ukhra allati min hawliha ay lam yatatarraq ilaiha syai'un min al-hadarat al-mujawira laha wa lam tata'aqqad manahijuha al-fikriyah bi syai' min tilkal falsafat at-ta'iha min hawliha. Baik, sesungguhnya termasuk daripada kesempurnaan hikmah ilahi, hikmah di atas hikmah, dijadikannya lingkungan atau tempat di mana Rasulullah SAW diutus adalah tempat yang ummiyah. Ummiyah itu apa? Tempat orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Bahkan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya, bangsa yang dimana Rasulullah diutus daripadanya adalah bangsa yang terbelakang, bahkan bangsa yang mayoritas penduduknya tidak mampu untuk sekedar membaca dan menulis. Baik. Tegasnya, kata beliau, tidak sampai yang namanya perkembangan atau kemajuan kebudayaan, ekonomi, kultur, peradaban, pendidikan yang dialami oleh negara-negara tetangga, bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Arab saat itu tidak masuk sama sekali kepada bangsa Arab.
nggak masuk sama sekali. Dan juga manhajiyah fikriyah, cara berfikirnya bangsa Arab saat itu tidak ribet, tidak sesulit bangsa-bangsa yang sudah mulai terpengaruh filsafat-filsafat yang hampa, yang tidak ada gunanya, yang ada di sekeliling bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu masih murni, tidak ada kemajuan di dalamnya, tidak ada juga dari sisi falsafat dan yang lainnya juga tidak masuk ke dalam bangsa Arab. Jadi belum terpengaruh, ini masih murni. Masih, Masya Allah, primitif, sudah. Masih betul-betul terbelakang, sudah. Ayo, pakai bahasa-bahasa yang segera bisa dipahami. Ini bangsa Arab dulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Baik. Sehingga, ingat, kita sekarang bisa betul-betul yakin bahwasanya yakin di atas yakin, Sayyiduna Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang benar-benar diutus oleh Allah kepada umat manusia. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Dzalika, kita lanjutkan, annahu kama yukhsha min dukhulir ribati fi sudurin nas idza ma ra'aw an-nabiyya muta'alliman muttali'an 'ala al-kutubil qadimati wa tarikhil umamil ba'idati wa hadaratid duwalil mujawirati, kadzalika yukhsha min dukhuli hadhihi ar-ribati fi as-sudur idza ma dhaharatid da'watul islamiyyatu baina ummatin laha sya'nun fil hadara wal madaniyah wal falsafah wa tarikhi dzalik ka daulatil furs aw al yunan aw al ruman id rubba murtabin mubtilin yaz'umu annaha silsilatut tajarubil hadariyyati wal afkar al falsafiyyah ubdi'at akhiran hadhihi al hadaratul fadha wat tashrid aw abda'at akhiran hadhihi al hadaratul fadha wat tashri' al mutakamil. Baik. Beliau mengatakan, itu semua sebagaimana dikhawatirkan akan masuknya keraguan ke dalam dada atau hati manusia ketika umat manusia mengetahui, melihat bahwasannya nabinya adalah orang terpelajar, orang yang berilmu dan orang yang mengetahui banyak wawasan tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, mengetahui banyak wawasan tentang sejarah-sejarah umat-umat yang telah lampau, telah musnah, mengetahui banyak wawasan tentang kebudayaan-kebudayaan, kultur negara-negara tetangga, negara-negara yang berdampingan, yang bertetangga. Sebagaimana dikhawatirkan akan masuknya keraguan dalam hati manusia seperti itu, juga diragukan karena hal tadi, karena melihat Nabi dalam keadaan muta'alim dan seterusnya. Juga dikhawatirkan akan masuknya keraguan dalam hati manusia ketika umat manusia, ketika munculnya dakwah Islamiyah ini muncul dan berasal dari satu bangsa, satu kaum, satu kelompok yang memiliki jatah atau yang bergelut atau yang di dalamnya ada kemajuan kebudayaan, ada peradaban, ada falsafat dan sejarah-sejarah tentang itu semua. Seperti Persia, Yunani, Romawi dan yang lainnya. Maksudnya gimana? Bayangkan. Kira-kira begini. Kalau seandainya Al-Quran datang dari seorang yang bisa baca tulis, seorang pelajar, seorang yang luas wawasannya, seorang yang menguasai kitab-kitab yang lama, Injil, Zabur, Taurat dan seterusnya, seseorang yang hidup, seseorang yang betul-betul memahami betul-betul tentang
kebudayaan-kebudayaan negara-negara tetangga. Kira-kira ada nggak sedikit keraguan dalam hati manusia? Ada. Ada. Ini perumpamaan saja. Kalau seandainya Quran itu muncul dari seorang yang terpelajar, bisa baca tulis, banyak wawasan, ahli falsafat, mengetahui sejarah-sejarah kebudayaan dan seterusnya, peradaban dan seterusnya, kultur dan seterusnya, kemajuan-kemajuan negara-negara, baik negara yang ditinggalinya atau negara-negara sekitar, kira-kira ada keraguan tidak? Ada keraguan. Keraguan. Mungkin ini adalah buah daripada peradaban yang maju. Buah daripada wawasan beliau yang luas. Buah daripada karena beliau memang seorang terpelajar dan seterusnya. Bayangkan. Tapi ketika Quran Allah turunkan kepada seseorang yang baca tulis saja tidak bisa, tidak memiliki, bukan seorang terpelajar sama sekali, tidak memiliki wawasan tentang kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian Quran diturunkan kepada orang seperti beliau, dan Quran ini juga sumbernya ilmu, kira-kira kita akan bicara seperti apa? Ada nggak keraguan? Tidak ada keraguan. Yakin ini datangnya dari Allah. Nah, sebagaimana keyakinan ini muncul dari kita dengan keadaan Rasulullah yang tidak bisa, karena sebab keadaan Rasul yang tidak bisa baca tulis, tidak terpelajar, tidak mengetahui sejarah dan kitab dan seterusnya, maka keyakinan itu juga akan muncul kepada kita ketika kita mengetahui bahwasanya negara atau tempat tinggal atau jazirah yang Rasulullah tempati, tinggali, yang Rasulullah ada di situ, berinteraksi di situ, hidup di situ, tumbuh kembang di situ, adalah negara yang jauh terbelakang dari yang namanya kemajuan. Kita akan yakin, negaranya nggak maju. Di dalamnya tidak ada kebudayaan yang maju, peradaban yang maju. Tidak ada kemajuan sama sekali, bahkan terbelakang betul-betul. Negaranya seperti itu. Kemudian sosok personalnya juga Rasulullah pribadi juga seperti itu. Tapi kok bisa mendatangkan kitab yang luar biasa jadi sumber ilmu pengetahuan? Maka jawabannya kira-kira dari Rasulullah atau bukan dari Rasulullah? Pasti bukan dari Rasulullah. Makanya datang dari mana? Pasti dari Allah. Nah itu. Ini jadi menambah keyakinan kita. Menambah keyakinan kita akan kebenaran Rasulullah SAW, akan kebenaran Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Rasulullah, bukan pula dari orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah yang satu bangsa dengan Rasulullah. Karena alasannya sudah jelas kita bahas, sudah kita kupas tuntas, bahwasanya bagaimana seorang yang tidak terpelajar, tidak bisa baca tulis, begitu pula umat, kaum, bangsa yang mayoritasnya tidak bisa baca tulis, yang mana peradabannya tidak maju, kebudayaan tidak maju, kulturnya tidak maju, ekonomi yang tidak maju, pendidikan tidak maju, bagaimana bisa mendatangkan kitab yang menjadi sumber ilmu pengetahuan? Lihat, saat itu kita akan menjadi yakin. Nah, maka kita akan menjadi dengan semua yang kita ulas tentang hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali, maka kita semakin yakin, dan itulah hikmahnya. Hikmahnya adalah agar kita semakin yakin. Yakin di atas yakin. Ketika kita mengetahui Rasulullah tidak bisa baca tulis, bukan orang terpelajar, bukan orang yang banyak wawasan seterusnya, kita yakin Al-Quran kalamullah. Sudah. Bukan datang dari Rasulullah. Selesai. Satu. Ditambah yakin lagi orang-orang yang di sekitarnya, bangsa yang Rasulullah ada di situ, juga keadaannya sama seperti Rasulullah SAW. Tidak berpendidikan, tidak bisa baca tulis atau buta huruf dan seterusnya. Terbelakang, ini yakin, semakin yakin. Berarti Al-Quran ini bukan dari Rasulullah pribadi, bukan juga dari orang-orang yang ada sekitarnya, bukan dari bangsa Arab, bukan sama sekali. Intinya sampai kepada kesimpulan nanti, Al-Quran yakin 1000% datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini pelajaran kita, InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.